Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tentunya senang sekali jumpa kembali bersama saya Karen Fahmi kali ini di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Nah, di 1 jam ke depan tentunya kita akan membahas satu tema mengenai bahaya amandel pada anak-anak dan juga cara pencegahannya dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Rama Mandela Mulyadi SPTHT BKL dan juga ada Dr. Putri tentunya yang akan berbincang bersama kita tentang tema kita yaitu bahaya amandel pada anak-anak dan juga cara pencegahannya. Kita sapa terlebih dahulu untuk dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Rama. Selamat pagi, Dokter. Halo, selamat Sehat pagi. Ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, kemudian ada Dr. Putri. Selamat pagi, Dr. Putri. Hai, Oke, kita akan berbincang tentang yang namanya amandel ini ya. Nah, sebelum berpanjang lebar tentunya ke slash yang akan disampaikan sama Dr. Rama, mungkin amandel ini sendiri apa sih? Dokter bisa dijelaskan sedikit nggak sih? Jadi amandel itu sebenarnya suatu kelenjar ya, kelenjar limfoid. Di mana kelenjar limfoid itu tempat dialirinnya imunoglobulin atau daya tahan tubuh kita. Gitu ya. Dalam rongga tenggorokan kita ada beberapa kelenjar limfoid yang membentuk suatu cincin yang kita sebut dengan cincin Waldeyer. Oh, cincin Waldeyer. Oke. Nah, jadi ada tonsilla palatina, ada tonsilla lingual sama tonsilla pharyngeal. Itu membentuk suatu cincin. Oke, baik. Dan berarti itu mengganggu aktivitas sehari-hari juga ya? Tentunya. Kalau sedang ada keluhan. Sebenarnya setiap orang tuh punya, semua orang tuh punya tonsilla palatina, tonsilla pharyngeal, dan adenoid gitu ya, semua orang punya. Tapi itu akan menjadi masalah ketika terjadi peradangan pada rongga mulut tersebut. Oke, baiklah. Kalau gitu langsung aja dokter, kita akan dengerin slash penjelasan tentang bahaya amandel itu sendiri. Karena amandel ini sering sekali muncul tentunya ya. Oke. Ini tentang amandel, yang pertama ini tonsilitis. Izin dokter mungkin sambil berdiri nggak apa-apa? Oh, sambil berdiri ya? Oke. Nah, oke. Ini kita sebut juga dengan tonsilitis. Tonsilitis yang namanya is itu pasti melakukan suatu peradangan gitu ya. Yang disebut is itu ada kalau apapun juga gitu ya, peradangan pada suatu daerah di tubuh kita ada is, itu biasanya suatu peradangan. Peradangan bisa disebabkan oleh apa gitu ya, bisa oleh jamur gitu ya, bakteri atau viral gitu ya. Pada anak-anak gitu ya, nggak lebih bahkan membahas tonsilitis pada anak-anak, apa yang sering faktor penyebab yang paling sering virus gitu ya, Epstein-Barr virus namanya. Itu terjadi anak-anak. Bakteri bisa terjadi juga. Nanti ada pembedaan di mana tonsilitis itu yang disebabkan oleh bakteri dan di mana yang disebabkan oleh viral. Nah, gitu, nanti ada pembedanya. Jadi anatominya yaitu seperti yang saya udah jelasin tadi gitu ya, terbagi jadi 3 bagian, yaitu pharyngeal gitu, tonsilla palatina sama tonsilla lingual gitu ya. Terletaknya di mana? Di dalam rongga mulut. Kalian tonsilla pharyngeal itu biasa di atas, kalau kita mau lihat gitu biasa kita pakai kaca laring gitu, lihatnya ke atas gitu, atau kalau kita sekarang di dokter-dokter THT gitu dengan alat yang canggih kita pakai endoskopi. Jadi kita udah pakai endoskopi, masukin dari rongga hidung, nanti kelihatan tuh gitu. Terus tonsilla palatina ini yang sering teradang gitu ya, paling sering radang yang ada di rongga mulut, yang kalau kita lihat di tenggorokan kita dia menggantung, itu ufula kanan kirinya tonsilla palatina. Nah, itu yang kita sering sebut amandelan kalau kata bahasa orang awamnya gitu ya. Kemudian tonsilla lingual ada di belakang lidah. Kemudian ya terletaknya di rongga faring, nasofaring dan orofaring. Ketiga bagian tonsil tersebut membentuk suatu bina ini yang saya bilang tadi yang disebut namakan cincin Waldeyer. Jadi cincin Waldeyer ini saling berhubungan satu sama lainnya. Biasanya kalau tonsilla palatinanya membesar, faringealnya ikut membesar. Jadi kalau saya sebagai dokter THT, saya selalu memeriksa 3 tonsil ini. Ketika ada anak-anak, saya buka mulutnya, oh ini amandelnya besar nih. Saya pasti melakukan endoskopik untuk ke rongga faringealnya. Kenapa? Kemungkinan besar karena dia membentuk satu rumpun gitu, kemungkinan yang faringealnya atau yang adenoidnya ikut membesar. Nah, ini udah saya jelasin di itu ya, dia membentuk cincin Waldeyer ya. Ini anggaplah ini daerah mulut kita, ini dari daerah anterior atau dari depan ke posterior ke daerah belakang gitu. Ini lateral, terus ini dari lateral tuh daerah samping-sampingnya. Nah, ini yang disebut amandel yang paling sering kita sering lihat. Ini kalau kita lihat di sini rongga tato tempatnya ada ufula, ada tempat yang bergantung itu. Kalau kita buka mulut ada yang bergantung. Nah, amandel itu kanan kirinya. Gitu, jadi jangan salah kaprah gitu. Masyarakat tuh sering tanya, dokter itu ada amandel gantung-gantung. Oh bukan, gitu ya, bukan itu amandel itu bukan itu sebenarnya. Oke. Nah, ini gambaran lebih jelasnya lagi. Nah, yang disebut tonsil atau amandel, nah itu yang di tengah itu ufula yang tergantung namanya.
Di belakang uvula itulah yang saya bilang dengan tonsila pharyngeal yang nggak bisa kelihatan dengan kasat mata. Jadi kita harus masukkan kaca ke dalam belakang mulutnya, terus kita lihat ke atas. Nah di situ baru ada tonsila pharyngeal. Palatina di mana ya ini? Yang kanan kiri itu. Ini yang sering ini ya. Tuh, bentar nih. Ini tonsila palatina yang kanan kiri tadi merupakan massa yang terdiri jaringan limfoid yang ditunjang oleh jaringan dengan jaring kriptus yang ada di dalamnya. Palatina tonsil terletak dalam fossa tonsil, kutub atas tonsil didapatkan celah intratonsil yang merupakan sisa kantong faring kedua, terus ada di kutub bawah, terus permukaan medial tonsil. Nah, jadi ada permukaan tonsil itu dia berbentuk seperti tidak rata gitu ya, kriptus namanya gitu ya. Kalau pada pasien-pasien yang sering radang tenggorokan sering gitu ya, radang lagi, 1 tahun bisa lebih dari 9 kali radangnya. Nah, kriptus ini akan melebar. Dan amandelnya juga akan melebar sehingga keluar dari rumahnya nantinya. Nah, ini fossa tonsil. Fossa tonsil itu tempat yang membatasi gitu ya, yang kita lihat cekungan di depan gitu ya. Ada arcus pharynx anterior posterior atau diliputi musculus palatoglossus sama musculus palatopharyngeus gitu ya. Terus batas terdapat di lutut atas, ada yang upper pole yang dia di atas gitu ya. Dia bagian atas sama dia bagian bawah, intinya begitu. Ini gambarnya tadi udah ya. Ini tonsila lingual yang ada di dekat lidah mengandung 3 unsur utama. Kemudian jaringan ukat atau trabekula sebagai rangka penunjang pembentuk darah, saraf, dan limfe. Follicle germinativum sebagai pusat pembentuknya sel limfoid muda. Jaringan interfollicle, kemudian jaringan limfoid dari berbagai stadium. Ini histologinya kita skip aja ya. Nah ini yang dinama mukosa dalam tubuh gitu ya, dimanapun juga pasti dialiri pembuluh darah gitu ya. Ini sebenarnya untuk aware kita atau sebagai dokter THT gitu aja ya, untuk ketika dilakukan tonsilektomi di mana-mana aja nanti tempat pembuluh darahnya. Pada intinya tonsil itu yang di palatina pasti dari pembuluh darah. Terbanyak di mana? Di pol bagian bawah. Pol bawah itu kalau kita mengarahnya ngelihat ke arah pasien itu di bagian bawah mulut pasien. Ya, jadi bagian atas sampai bagian bawah. Jadi lebih gampang berdarah. Gitu. Apalagi pada kasus-kasus malignansi ada tumor, misal tumor amandel gitu ya. Itu lebih kita harus perhatikan kemana aja gitu pembuluh darahnya. Ini fungsi dari amandel gitu ya. Kita balik lagi ke definisi. Tonsilitis itu ya saya seperti jelaskan di awal tadi gitu ya, pasti dalam bentuk peradangan gitu ya. Peradangannya itu banyak dalam bentuk infeksi virus gitu, bakteri gitu ya. Nah, tandanya seperti apa gitu ya? Biasanya itu ada pembengkakan. Yang namanya radang itu pasti ada 5 gejala gitu ya, pasti. Gitu ya, rubor, kolor gitu ya, pembengkakan, merah gitu ya, nyeri gitu. Itu ada tanda peradangan. Baik peradangan dalam hal apapun gitu, virus, bakteri gitu ya, atau difteri bisa gitu. Ini tanda umumnya, gejala umumnya begini. Gitu ya. Gambaran ini amandel yang sedang meradang. Gitu ya, kriptanya melebar, amandelnya besar. Yang lekukan itulah yang disebut fossa yang bagian depan. Yang lekukan di belakang fossa. Sebenarnya amandel itu nyumput atau sembunyi di balik fossa itu. Kalau pada orang yang tidak amandelan, itu amandelnya tidak terlihat sebenarnya. Tidak terlihat. Jadi kalau kita buka mulut, mana ya amandel ya? Makanya orang suka salah kaprah yang tergantung malah uvula. Jadi kalau kita buka mana ya amandelnya, mana ya? Pada orang normal ya amandelnya nggak kelihatan. Ketika dia radang, dia akan keluar dari fossanya. Ke menuju garis median yang uvula tadi. Semakin dia besar menunjukkan peradangannya semakin akut. Kalau di radang berarti kelihatan ya, Dok? Lebih kelihatan. Anak-anak kadang kita suruh buka mulutnya, sakit nggak tenggorokannya? Sakit ayah atau sakit papa gitu ya. Coba bunda buka atau ayah buka mulutnya gitu. Coba lihat nih amandelnya. Nah, ini posisi amandelnya. Ini sudah saya jelasin tadi ya, penyebabnya 2 ya, viral, bakterial, bisa difteri sebenarnya. Masih banyak lagi ya, bisa ada yang abses gitu ya, peradangannya karena abses atau terkumpulnya nanah di amandelnya juga bisa, masih banyak. Oke, Dok, kita jeda iklan dulu ya. Oke. Baik, untuk pemirsa di rumah dan juga pemirsa yang ada di studio, tentunya kita akan jelaskan kembali tentunya untuk tentang amandel yang pada anak dan juga pencegahannya. Kita akan jeda iklan terlebih dulu, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.